Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Lingkar Hewan. Coba bayangin, ada makhluk hidup di planet kita yang bisa tidur nyenyak tanpa perlu khawatir ada yang mengintai atau memangsanya. Kedengarannya kayak hidup yang sempurna ya. Nah, itulah yang kita sebut predator puncak atau apex predator. Mereka ada di posisi paling atas rantai makanan dan secara alami mereka tidak punya musuh. Kecuali satu hal yang mungkin kalian sudah tahu jawabannya. Tapi sebelum kita bahas musuh misterius itu, kita harus kenalan dulu sama para raja dan ratu ekosistem ini. Siapakah mereka dan apa yang membuat mereka begitu dominan? Mari kita bedah bersama-sama. Seringkali kita salah mengartikan predator puncak. Mereka bukan sekadar hewan buas yang kuat, tapi mereka adalah penyeimbang ekosistem. Secara definisi, predator puncak adalah spesies yang berada di tingkatan teratas jaring makanan dan tidak menjadi mangsa oleh hewan lain di habitatnya. Jadi, kalau singa makan zebra, tapi singa itu tidak dimakan siapa-siapa, maka dia adalah predator puncak di sana. Status ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang peran ekologis. Mereka mengontrol populasi mangsa, mencegah satu spesies mendominasi, dan menjaga kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Pokoknya, tanpa mereka, alam bisa kacau balau. Kita mulai dari yang paling ikonik, singa, khususnya singa jantan dewasa. Di savana Afrika, singa adalah simbol kekuatan yang tak terbantahkan. Memang, anak singa atau singa yang lemah kadang bisa jadi mangsa hiena, tapi singa jantan yang sehat, lupakan saja. Mereka punya strategi berburu kelompok yang super efektif dan kekuatan yang bisa menjatuhkan mangsa jauh lebih besar, seperti kerbau atau jerapah. Tapi yang paling penting, aura dan penampilan mereka itu sudah cukup untuk menakuti predator lain. Mereka tahu wilayahnya, dan semua makhluk lain tahu kalau singa sedang berburu, lebih baik menyingkir. Berbeda dengan singa yang kerja tim, harimau adalah predator puncak soliter. Ini yang membuatnya lebih menyeramkan loh. Mereka harus mengandalkan kekuatan, kecerdasan, dan kamuflase mereka sendiri untuk bertahan. Harimau adalah pemburu penyergap yang sangat sabar. Mereka punya cakar dan taring yang sangat kuat, ditambah dengan kemampuan berenang dan memanjat yang luar biasa. Di hutan Asia, entah itu harimau Siberia yang besar atau harimau Bengal, mereka benar-benar tidak punya pesaing alami. Siapa coba yang mau mencoba-coba berduel satu lawan satu dengan mesin pembunuh seberat 300 kg itu? Pindah ke lingkungan yang lebih ekstrim, yaitu Kutub Utara. Di sana, yang berkuasa adalah beruang kutub. Kalau kita bicara soal kekuatan fisik murni, beruang kutub ini mungkin yang paling atas di daratan. Mereka punya lapisan lemak tebal, cakar yang masif, dan indera penciuman yang fantastis. Makanan utamanya adalah anjing laut, tapi mereka bisa menyerang apa saja. Karena habitatnya yang terisolasi dan kurangnya persaingan dari karnivora besar lain, beruang kutub hidup tanpa rasa takut. Satu-satunya ancaman bagi mereka, lapisan es yang mencair, yang mana itu ulah kita, manusia. Sungguh ironis ya. Sekarang kita beralih ke reptil. Siapa yang paling menakutkan? Tentu saja buaya air asin atau saltwater crocodile. Mereka ini peninggalan zaman prasejarah yang berhasil bertahan hidup. Buaya air asin adalah yang terbesar dari semua reptil hidup. Panjangnya bisa mencapai 7 meter. Mereka punya gigitan terkuat di dunia hewan. Begitu mangsa terkena death roll atau gulungan kematian, mereka tamatlah riwayatnya. Di rawa-rawa atau perairan payau Australia dan Asia Tenggara, buaya air asin tidak punya musuh sama sekali. Mereka berburu hiu, babi hutan, bahkan kerbau air. Intinya, kalau mereka lapar dan kamu ada di dekat air, kamu adalah potensi menu makan siang. Oke, kita masuk ke lautan, tempat persaingan jauh lebih brutal. Dan di sini, yang paling dominan bukan hiu putih loh, tapi paus pembunuh atau orca. Iya, paus pembunuh itu sebenarnya adalah anggota keluarga lumba-lumba, tapi mereka jauh lebih besar dan lebih pintar. Orca berburu dalam kelompok yang sangat terorganisir, menggunakan strategi yang kompleks. Mereka bisa membalikan hiu putih besar untuk membuat hiu lumpuh, dan bahkan mengajarkan teknik berburu itu dari generasi ke generasi.
Tidak ada satupun makhluk laut yang berani menantang sekumpulan orca. Mereka benar-benar predator puncak di semua lautan dunia. Meskipun orca adalah raja, kita tidak bisa mengabaikan hiu putih besar. Mereka adalah salah satu predator paling efisien dan paling ditakuti di samudera terbuka. Bentuk tubuhnya didesain untuk kecepatan dan kejutan. Hiu putih mengandalkan serangan tiba-tiba dari bawah. Meskipun hiu putih sering menjadi mangsa orca, ingat ya, orca lebih dominan. Di sebagian besar wilayah perburuan mereka, hiu putih besar adalah penguasa mutlak. Mereka memangsa anjing laut, singa laut, dan bahkan penyu. Tapi harus diakui, mereka punya satu kelemahan besar. Tidak bisa melawan kecerdasan kolektif orca. Kembali ke daratan, atau lebih tepatnya perairan air tawar. Di lembah Amazon, kita punya anaconda hijau. Meskipun bukan predator berbisa, ukuran dan kekuatan remasan mereka sangatlah legendaris. Anaconda adalah ular terbesar dan terberat di dunia. Mereka tidak menggunakan racun, tapi menggunakan kekuatan ototnya untuk mencekik mangsa sampai mati. Mereka memangsa kapibara, kaiman, dan bahkan jaguar kecil. Karena ukurannya yang masif dan cara hidupnya yang tersembunyi, anaconda dewasa adalah predator puncak di lingkungannya. Siapa yang mau mendekati air keruh yang dihuni ular sebesar itu? Predator puncak tidak hanya ada di darat atau laut, tapi juga di udara. Contohnya adalah elang emas. Burung pemangsa ini punya penglihatan yang sangat tajam, kecepatan terbang yang tinggi, dan cakar yang kuat. Mereka bisa memangsa kelinci, tupai, bahkan anak domba atau kambing liar. Di puncak gunung atau padang rumput yang luas, elang emas mendominasi langit. Tidak ada burung lain yang berani mengganggu sarangnya atau mencoba merebut mangsanya. Mereka adalah Master of the Skies, yang selalu menyerang dari ketinggian tak terduga. Kita terbang ke Indonesia, tempat tinggal Komodo dragon. Kadal terbesar di dunia ini adalah predator puncak di pulau-pulau habitatnya, seperti Komodo, Rinca, dan Flores. Mereka punya kombinasi kekuatan, kecepatan yang mengejutkan, dan yang paling terkenal, air liur yang penuh bakteri mematikan. Meskipun gigitannya tidak sekuat buaya, infeksi dari gigitan komodo bisa melumpuhkan mangsa besar seperti kerbau atau rusa. Di habitatnya, komodo dewasa benar-benar tidak punya musuh. Mereka bahkan kanibal, memakan komodo yang lebih kecil. Ini membuktikan betapa dominannya mereka. Kembali ke Amerika Selatan, kita punya jaguar. Sering disamakan dengan macan tutul, tapi jaguar jauh lebih berotot dan kuat. Jaguar punya gigitan yang sangat kuat, bahkan mampu menembus tempurung kura-kura atau tulang tengkorak mangsa. Mereka adalah predator yang paling adaptif, bisa berburu di darat, memanjat pohon, dan berenang dengan baik. Di hutan hujan Amazon, jaguar mengontrol populasi mulai dari kapibara hingga kaiman. Mereka benar-benar raja tersembunyi yang jarang terlihat, tapi selalu terasa kehadirannya. Sekarang, kita bahas dari sisi sains. Apa sih yang membuat hewan-hewan ini mencapai status predator puncak? Pertama, faktor fisik. Kebanyakan dari mereka punya ukuran tubuh yang masif, jauh lebih besar dari mangsa atau pesaing lainnya. Kedua, mereka punya senjata alam yang optimal, cakar yang bisa merobek, taring yang tajam, atau racun yang mematikan. Misalnya, gigitan buaya air asin atau kecepatan serangan harimau. Kombinasi ukuran dan senjata ini menciptakan ketakutan dan mencegah potensi predator lain untuk mencoba-coba menyerang mereka. Kekuatan fisik tidak cukup, harus didukung oleh kecerdasan. Predator puncak seringkali adalah hewan yang sangat cerdas. Ambil contoh orca. Mereka menggunakan komunikasi suara yang rumit dan strategi pengepungan yang terkoordinasi. Atau serigala abu-abu. Meskipun bukan puncak mutlak, mereka berburu strategis. Kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan taktik berburu tergantung pada jenis mangsa dan kondisi lingkungan. Kecerdasan adalah kunci dominasi, jauh lebih efektif daripada sekadar otot. Dengan mengontrol populasi herbivora, mereka secara tidak langsung menjaga keseimbangan vegetasi. Kalau tidak ada serigala, populasi rusa bisa meledak dan menghabiskan semua tanaman. Jadi,
Predator puncak menjaga lingkungan tetap sehat, beragam, dan mencegah satu spesies mendominasi ekosistem. Mereka adalah polisi alam yang memastikan hukum alam berjalan sebagaimana mestinya. Status predator puncak ini adalah hasil dari evolusi jutaan tahun. Mereka telah mengembangkan ciri-ciri yang memaksimalkan peluang mereka untuk berhasil berburu dan bertahan hidup tanpa ancaman dari atas. Misalnya, kemampuan kamuflase harimau atau stamina singa dalam mengejar mangsa. Karena mereka tidak punya predator alami, tekanan seleksi alam pada mereka bergeser dari bagaimana menghindari dimakan menjadi bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan makanan. Ini menghasilkan makhluk yang sangat efisien dan spesialis di bidangnya masing-masing. Meskipun kita tahu mereka penting, secara naluriah kita takut pada predator puncak. Rasa takut ini adalah warisan evolusioner kita sendiri. Selama ribuan tahun, manusia hidup berdampingan dan seringkali menjadi mangsa dari beberapa predator ini. Ketakutan itu tertanam dalam DNA kita. Tentu saja, hari ini dengan teknologi dan senjata kita, ketakutan itu mungkin tidak lagi relevan. Tapi rasa hormat dan kewaspadaan terhadap kekuatan alam liar ini harus tetap ada. Ini adalah pengingat bahwa alam masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka disebut tanpa musuh, terkadang dua predator puncak bisa berbenturan. Biasanya karena persaingan wilayah atau sumber makanan. Contoh klasik adalah antara singa dan hiena atau orca dan hiu putih. Dalam bentrokan ini, biasanya yang menang adalah yang punya keunggulan kelompok atau keunggulan strategis. Ketika dua kekuatan puncak bertemu, hasilnya seringkali dramatis dan brutal. Tapi ingat, ini bukan predator mangsa, melainkan persaingan, dan biasanya tidak berujung pada eliminasi total satu spesies oleh yang lain. Nah, ini dia musuh alami tunggal yang sudah saya singgung di awal, manusia. Kita sering dianggap sebagai hyperpredator karena kita memburu lebih banyak spesies daripada yang kita butuhkan. Dan kita punya kemampuan untuk memburu predator puncak itu sendiri. Kita tidak hanya bersaing dengan mereka untuk sumber daya, tapi kita juga menghancurkan rumah mereka. Dimanapun manusia menetap, populasi predator puncak cenderung menurun drastis. Kita adalah satu-satunya makhluk di bumi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seluruh rantai makanan, dari atas sampai bawah. Dampak kita bukan hanya soal berburu. Polusi plastik di lautan mengancam orka dan hiu. Pemanasan global menghancurkan habitat beruang kutub. Pembangunan jalan memecah hutan harimau. Kita adalah musuh yang tak terlihat, yang kerusakannya bersifat sistemik. Mengapa ini penting? Karena jika predator puncak menghilang, seluruh ekosistem akan runtuh. Ingat, mereka adalah penjaga keseimbangan. Kehilangan mereka berarti hilangnya kesehatan planet ini secara keseluruhan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah konservasi. Kita harus melindungi habitat mereka dan memastikan keberadaan mereka. Mendukung program konservasi, mengurangi jejak karbon, dan melawan perburuan liar adalah langkah-langkah konkret. Predator puncak mewakili kekuatan alam yang murni dan tak terkalahkan. Mereka adalah puncak dari evolusi, spesialisasi, dan adaptasi. Kisah mereka bukan hanya tentang membunuh, tapi tentang bertahan hidup, keseimbangan, dan peran ekologis yang vital. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya setiap mata rantai dalam ekosistem. Kita harus menghormati kekuatan mereka dan menyadari bahwa eksistensi mereka jauh lebih berharga daripada yang kita kira. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang para raja sejati dunia fauna, predator puncak yang secara alami tidak punya musuh, kecuali musuh yang paling efektif dan paling merusak, manusia. Semoga video ini membuka mata kita betapa rapuhnya keseimbangan alam itu dan betapa pentingnya peran makhluk-makhluk perkasa ini. Kalau kalian terkejut atau tertarik dengan fakta-fakta tadi, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Siapa predator puncak favorit kalian? Like video ini, share, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.